Halo sobat terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih teman-teman telah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, comment, share. Tuhan berkati kita. Sobat terkasih, lagi-lagi kita akan masuk dalam satu diskusi yang ilmiah yang mencerdaskan banyak orang, khususnya para polemikus, para muslim yang selama ini juga lebih dominan membahas tentang kekristenan. Nah, tugas kita adalah membukakan fakta-fakta yang ada supaya mereka agak sedikit bekerja lah. Tetapi alhasil teman-teman, mereka bukannya berbenah diri, tapi mereka malah mengamuk loh teman-teman. Nah, mari kita lihat dulu video berikut ini ya teman-teman. Jangan skip. Dengar teliti, pasang telinga dengan baik-baik. Jangan marah-marah, jangan lapor-melapor, seruduk segala macam itu. Karena orang yang mau cerdas, dia pasti menahan diri dan juga mau belajar dengan fakta-fakta yang dibukakan oleh orang lain. Ini dia videonya teman-teman. Ya, Bang, ada kipas di samping Bang ya? Ada Bang. Kalau ada kipas, kalau mikrofon kena kipas, itu jadi berisik Bang di sini. Ya, Abang Muslim atau Kristen Bang? Muslim Bang. Muslim. Ya, apa Bang yang mau Abang sampaikan Bang? Apa Abang yang mau utarakan di sini? Bentar Bang, sabar Bang. Silakan. Videonya apa ini? Tidak kedengaran Bang. Coba ulangi satu kali lagi Bang. Gimana? Tujuan diskusi ya Bang ini Bang. Tujuan diskusi itu adalah untuk supaya kita ini mengerti satu sama lain Bang. Karena selama ini yang saya lihat, Islam itu diajari oleh ustadz-ustadznya itu kesesatan yang nyata, begitu Bang. Bisa tunjukkan Bang ayatnya Bang? Salah satu kesesatan yang diajarkan oleh ustadz-ustadz adalah umat Islam dicekokin bahwa Nabi Muhammad itu adalah nabi yang telah dinubuatkan di dalam Injil maupun Taurat. Ternyata itu adalah fitnah yang nyata. Bentar ya Bang, saya pangkal dulu itu Bang. Abang Kristen kan? Betul. Nah, saya Muslim. Enggak mungkin Abang lebih tahu dari Muslim Bang. Bang, saya ini walaupun saya bukan Muslim, saya belajar agama Islam. Jadi premis Anda kalau bukan Islam tidak mungkin lebih ngerti, Anda sebagai Muslim lebih ngerti Islam. Itu salah. Dari mana jalan ceritanya? Yang lebih ngerti Islam adalah orang yang belajar, bukan yang beragama Islam. Makanya ada istilah Islam KTP. Tahu Islam KTP? Tahu Bang. Islam KTP itu apa? Islam yang hanya KTP-nya saja yang Islam. Orangnya tidak pernah baca Quran, tidak pernah mempelajari hadis-hadis, fikih, tidak mendalami ajaran agama Islam. Seperti itu contoh ajaran agama orang Islam KTP, betul? Betul. Iya. Nah, Anda pun termasuk Islam KTP. Kenapa Anda Islam KTP? Karena Anda masih Islam. Kalau Anda belajar agama Islam, pastilah Anda akan meninggalkannya. Tuh. Saya percaya Bang sama agama saya Bang. Mana bisa saya tinggalkan Bang? Iya, percaya karena Anda tidak mempelajarinya. Kalau Anda mempelajarinya, pasti Anda akan meninggalkannya. Begitu. Sebagai contoh tadi misalnya, di dalam agama Islam, Islam mengatakan bahwa Muhammad itu dinubuatkan di dalam Injil, betul? Betul. Dan Anda percaya kan? Percaya Bang. Kenapa Anda percaya? Ya karena kenyataan itu Bang. Kenapa Anda bilang kenyataan? Ya kenyataan Bang emang. Nah, itulah makanya saya bilang Anda Islam. Anda bilang percaya, Anda bilang kenyataan, tetapi Anda sama sekali tidak pernah mempelajarinya, tidak pernah menemukannya. Seumur hidup Anda pernah Anda pegang Injil? Belum pernah Bang. Nah, terus dari mana Anda bilang Muhammad tertulis dalam Injil? Karena Nabi Muhammad itu Bang, coba ya kita pakai logika ya. Anda dicekokin dari kecil bahwa Muhammad adalah nabi yang dinubuatkan dalam Injil. Sementara seumur hidup Anda tidak pernah pegang Injil. Lalu Anda percaya Muhammad dinubuatkan dalam Injil. Nah, inilah yang saya bilang, Anda itu hanya percaya buta begitu saja. Iya Bang. Gimana? sekarang saya mau tanya. Silakan. Abang percaya Yesus itu Tuhan? Bang, itu pertanyaan udah basi. Yang lain, itu terus pertanyaannya yang lain. Yang lain Bang, nanti kalau bahas itu lagi, karena pertanyaan Muslim cuman itu. Apakah Yesus Tuhan? Ya cuman itu aja pertanyaan kalian dari dulu. Itu udah basi Bang, udah capek kita bahas itu, udah terus-terusan. Kalau Anda tanya saya ya Bang ya,
Saya ini juga percaya Muhammad Tuhan. Tuhannya orang Islam. Bahkan saya juga percaya. Sebentar, ini statement saya. Ini statement saya. Bahkan saya Edis TV atau Edis Sidaputar. Makasih Bang Tobias, makasih Bang Tobias. Saya juga percaya bahwa setan itu adalah Tuhan. Tuhannya orang Islam. Begitu. Jadi jangan dipotong statement saya, Bang. Gitu. Siapakah Tuhannya orang Islam? Siapakah Tuhannya orang Islam? Muhammad. Makanya Bang, orang Islam itu ibarat kata ya, posisi Anda ini sama Muhammad itu seperti kerbau yang dicucuk hidungnya. Makanya Anda tidak boleh membantah Muhammad. Kalau Muhammad suruh Anda ke kiri, Anda ke kiri. Muhammad suruh Anda ke kanan, Anda ke kanan. Betul tidak? Betul, Bang. Iya, makanya kanda itu dikontrol, dikendalikan oleh mayat dalam kubur. Siapa namanya? Ya Muhammad itu. Muhammad itulah yang mengontrol Anda. Makanya Anda masuk kamar mandi pakai kaki kiri, keluar pakai kaki kanan. Pagi-pagi ambil air, sedot-sedot air. Habis itu begini. Anda pun tidak tahu Anda begini. Pasti. Pak, setiap orang Muslim, Bang. Setiap orang Muslim pasti begitu kan? Ambil air. Gitu kan? Betul nggak? Betul, tapi itu ada artinya itu, Bang, semua itu, Bang. Iya, tetapi yang membuat Anda seperti itu siapa? Nabi saya, Bang. Iya, Muhammad di dalam kubur telah mengontrol hidupmu. Makanya sering saya bilang, Bang, kalau Anda terus-menerus seperti ini, dikontrol, dikendalikan oleh Muhammad, sebentar lagi Anda akan masuk neraka seperti Muhammad. Bang, Muhammad itu masuk neraka, Bang. Muhammad itu menurut Al-Quran masuk neraka. Di mana ayatnya, Bang? Coba saya pengen lihat, Bang. Di dalam Quran surat Maryam ayat 71. Apa dikatakan di situ? Dikatakan bahwa dan sesungguhnya, saya bacakan saja ya, biar nanti tidak dibilang fitnah. Ntar. Quran surat Maryam ayat 71 ya. Quran surat Maryam ayat 71. Nih, saya bacakan ya. Artinya, dan tidak ada seorang pun daripadamu. Tidak ada seorang pun, berarti termasuk Muhammad, betul? Betul. Tidak ada seorang pun daripadamu melainkan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Jadi menurut ayat surat Maryam ayat 71, semua orang Islam wajib mendatangi neraka termasuk Muhammad. Mau bantah bagaimana? Jelas ayatnya. Makanya Bang, cepat-cepat dan bersegeralah Anda meninggalkan Muhammad. Berapa lama budaknya Muhammad disuruh begini, disuruh begini, suruh begini. Sedangkan Anda sendiri tidak tahu apa maksudnya begini, kenapa begini? Coba saya tanya, kenapa begini? Ya, karena diperintah itu, Bang. Iya, kok begini, diperintahnya kok begini? Kenapa nggak begini? Kayak pencaksilat gitu. Kenapa begini? Coba. Ya emang diperintah, Bang. Iya, maksudnya kenapa posisinya begini? Seperti kalau misalnya kita waktu upacara bendera. Artinya apa? Menunjukkan tegap rapi. Kan begitu? Betul? Terus misalnya kalau kita berolahraga, misalnya tangan begini, supaya apa? Supaya ototnya renggang atau bagaimana. Nah, sekarang saya tanya, waktu sholat begini, kenapa tangannya harus begini? Kalau nggak begini, katanya batal, tidak sah, itu tidak sah. Ada yang ngomong di bawah telinga begini, ada yang di depan begini kan? Betul kan? Beda. Nggak ada. Beda mazhab, beda-beda Bang. Beda mazhab, beda-beda. Takbiratul ihram itu ada yang begini, ada yang di bawah telinga begini, ada yang disejajar dengan telinga. Nunjuk-nunjuknya, tahu kan tunjuk-tunjuk begini kan? Nggak boleh lebih dari lutut, betul nggak? Betul. Iya, harus sejajar dengan lutut kan? Ajaran aneh-aneh, Bang. Aneh-aneh. Biar ngapa coba? Waktu Anda begini-begini, oh ini tidak boleh lebih dari lutut. Nah, jangan lebih panjang, harus sama sejajar dengan lutut. Nah, ini misalnya saya nggak kelihatan lutut saya. Ini bentar, lihat lutut saya ini. Nah, nih. Ini tangan harus begini. Kalau lebih begini tidak sah, batal nanti, batal. Pertanyaan saya, Bang, biar ngapa? Coba Anda pernah berpikir nggak sejauh itu? Gimana?
biar diterima bro bang kan. Atas Iya, perintah Allah maksudnya itu, Bang. maksudnya begini, saya ngerti biar diterima. Maksudnya itu kenapa kok harus begitu gitu loh? Hubungannya dengkul sama lutut itu harus begini tuh apa? Kalau nggak begini diterima Allah, kalau begini, kok Allah itu kayak ribet banget gitu loh. Allah itu kayak kurang kerjaan. Coba maksudnya gimana kalau gini? Ini harus sejajar dengan lutut. Saya nggak kelihatan lutut saya, mohon maaf. Sebentar, biar saya liatin lutut saya nih. Ini lutut saya ya, ini lutut saya nih. Nih, ini telunjuk. Kalau begini tidak boleh kan? Betul nggak? Tidak boleh. Nah, harus sama dengan lutut ini sejajar, betul? Betul. Kalau nggak begitu nggak diterima sama Allah, betul? Betul. Nah, pertanyaannya kenapa? Mumet sendiri. Makanya bang, sebenarnya kalian ini berada di dalam sebuah kebingungan yang nyata. Biar ngapa coba kayak begitu tuh? Kan namanya agama sempurna itu bang. Itu mah bukan sempurna bang, sempurna. Kalau sempurna itu bang, datang kepada Tuhan itu membawa hati kita. Supaya apa? Hati kita yang kita persembahkan, roh jiwa raga kita yang kita persembahkan kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya hidup kita ini berkenan di hadapan Dia dengan hidup menuruti firman-Nya. Itu mengasihi sesama manusia. Jangan menyakiti manusia lain. Seperti itu. Nah, ketika saya beritakan kepada Anda begini, bukan maksud saya itu untuk menyakiti perasaanmu, tidak, tetapi untuk membuatmu tersadar bahwa selama ini kalian telah mengikuti orang yang sesat. Loh, Muhammad itu dikatakan sesat, Bang. Sesat. Di dalam Duha yang ketujuh. Iya, Muhammad didapati seorang yang dolan. Dolan itu artinya sesat. Begitu bang. Jadi saya ingin memberitakan kepada Anda jalan yang benar. Apa itu jalan yang benar bang? Yaitu Yesus. Makanya apa kata Tuhan Yesus? Marilah datang kepadaku, karena akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Seperti itu bang. Jadi datanglah kepada apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Jangan yang diajarkan oleh Muhammad. Yang diajarin sama Muhammad tuh aneh-aneh bang. Aneh-aneh. Anda selama ini Islam, Anda nggak pernah belajar yang diajarkan Muhammad. Muhammad itu ajarannya aneh-aneh. Ambil air wudhu, disedot-sedot, betul kan? Disedot-sedot air itu kan? Lalu diimbuskan. Begitu betul nggak? Aduh, keluar beneran itu ingus saya. Nah, ketika Anda sedot air itu, terus Anda begitu kan? Namanya beristinsar. Apa kata Muhammad? Biar bersih bang. Bukan biar bersih. Bukan biar bersih, karena setan semalam bermalam di situ. Menurut Muhammad begitu. Makanya ajaran-ajaran Muhammad ini hanya dipercayai oleh anak-anak yang masih ingusan. Apaan bang kayak begitu bang? Gimana? Ayolah. 2025 on the way, ganti Tuhan. Jangan lagi bertuhankan Allah dan Tuhan karangannya Muhammad. Gitu bang. Tapi Anda ngerasa gini bang, kalau Anda mendengar, udah lama gak sih nontonnya di TV? Baru nonton lagi saya bang. Baru ini atau sebelum-sebelumnya? Pernah bang. Sebelum-sebelumnya pernah nonton di TV. Nah, ketika Anda menonton saya bang, tergugah nggak pikiran Anda? Ya sebenarnya tergugah bang, tapi cara abang ini kayak menghina. Terima kasih Gunadi. Menghinanya di mana bang? Yang ngata-ngatain itu bang. Loh, kalau yang saya katakan benar, menghinanya sebelah mana? Terima kasih Bang Tobias. Terima kasih Bang Tobias. Thank you. Katanya Nabi saya sesat. Katanya Nabi saya itu. Bang, kan saya mengatakan itu sesuai dengan Al-Quran. Yang bilang Muhammad sesat itu bukan saya, tetapi Al-Quran. Al-Quran yang bilang bang, bukan saya. Coba ucapkan Al-Fatihah. Ihdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Betul? Betul. Oke, apa arti waladdallin? Apa artinya? Tidak tahu.
Amin. Betul nggak? Belum, memang tidak tahu. Coba ucapkan Al-Fatihah, coba. Coba ucapkan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Terus. Lanjut. Lanjut, Bang. Bentar bang, saya lupa bang. Lupa. Sebentar, Anda Muslim? Anda Muslim? Muslim bang. Islam. Anda tidak tahu Al-Fatihah? Lupa bang, saya bang. Lupa Al-Fatihah. Astaghfirullahaladzim. Ente benar-benar ente sungguh luar biasa ente. Sungguh nekat yang nyata. Aditya, kok bisa-bisanya kamu Muslim tapi kamu tidak bisa mengucapkan Al-Fatihah? Ya, karena saya jarang-jarang sih bang. Jarang-jarang sholat? Tidak pernah sholat? Jarang buka Al-Quran saya bang. Waktu sholat baca Al-Fatihah nggak? Nggak baca bang. Tidak baca Al-Fatihah. Astagfirullah, astagfirullah. Aduh, berat. Waktu baca niat sholat gimana? Niat sholat? Niat sholat. Niat sholat. Ashad. Okay. Berat, teman-teman. Anda beneran Muslim bang? Tolong yang serius. Nah, Tuhan, bagaimana ya kalian yang Muslim ini? Saya itu sudah mencoba menjabarkan kepada kalian kesederhanaan saja. Tidak usah yang muluk-muluk loh. Kenapa kalian jadi begini? Tidak muluk-muluk itu, sederhana, simple. Ibu yang tadi sore ngobrol dengan saya, kirim pesan, apakah Edis TV sedang live? Betul Bu, saya sedang live. Cuman saya tidak bisa membalas pesan ketika saya siaran seperti ini. Kalau saya balas pesan, saya harus masuk dulu ke WhatsApp, sehingga siaran nanti ini terjeda. Ya Bu ya, halo Ibu yang ngobrol dengan saya. Ya, bahkan ibunya sempat mendoakan saya juga. Dia berdoa sambil menangis, doakan saya. Ya, saya tidak bisa membalas pesan sekarang. Nanti habis siaran baru saya balas, Bu. Kalau lagi begini tidak bisa saya balas. Oke. Jadi waktu saya sedang siaran begini, orang telepon, orang kirim pesan itu tidak saya gubris. Begitu, karena HP-nya itu HP yang sama. Oke, kita lanjutkan. Sebentar, ada yang ngomong tadi, naikkan saya katanya. Makasih Bang Idan. Fitri ya. Terima kasih Amian. Makasih. Teman-teman sekalian, support yang kalian berikan melalui gift di TikTok ini, semuanya itu saya kumpulkan teman-teman. Untuk apa? Untuk biaya-biaya atau keperluan-keperluan berapologetika. Ya, apa mimpi dan harapan saya di sini teman-teman? Mendirikan rumah apologet. Jadi gift yang kalian berikan, paus-paus, mawar-mawar yang terbang-terbangan itu, yang membuat Rudi Iskariot dan teman-temannya syirik, musyrik dan cemburu, seperti tembak-tembakan duit itu, semuanya saya kumpulkan teman-teman. Ya, seperti orang kasih kacamata ini ya, Amian, makasih ya. Semuanya saya kumpulkan. Untuk apa? Untuk mendirikan rumah apologet. Jadi teman-teman, mari teman-teman support, dukung ya teman-temannya pendirian rumah apologet tersebut. Teman-teman ketika mau support, pastikan teman-teman jangan salah support. Karena kalau ketika kalian support, kalian dapati penerimanya itu bukan Edis TV, berarti kalian sedang ditipu oleh orang. Karena apa? Karena banyak orang-orang yang membuat akun Edis TV palsu. Makanya ketika kalian cari di kolom pencarian ini, Edis TV, kalian akan dapati ratusan Edis TV. Ketahuilah yang asli itu hanya 2 akun saja. Seperti itu. Cari, pelajari dulu. Kalau Anda misalnya seorang ibu-ibu yang sudah yang gaptek begitu, tanya anak, tanya cucu. Supaya apa? Supaya jangan salah gitu loh. Ya, seperti itu. Bentar, teman-teman. Oke, baik ya, saya lanjutkan kembali. Nah teman-teman yang ingin mensupport pendirian rumah apologet, teman-teman ya, karena sebentar lagi sudah bulan Desember. Harapan saya teman-teman ya, Desember nanti
kita sudah open house dan kita sudah kumpul-kumpul lah di rumah Apologet ya. Bagi teman-teman terima kasih, Amian. Bagi teman-teman yang ingin mensupport pendirian rumah Apologet, teman-teman bisa ikut berpartisipasi atau memberikan kolekte atau persembahan pendirian rumah Apologet di yang tertera di layar ya teman-teman ya. Silakan teman-teman tangkap layarnya. Nanti kalau teman-teman ada berkat berlebih, teman-teman bisa support melalui itu. Ingat ya teman-teman ya, penerimanya itu Edi Sidabutar. Kalau Anda ditelepon orang untuk ngirim itu jangan percaya, karena saya tidak pernah sekalipun teman-teman, tidak pernah sekalipun saya kirim-kirim pesan minta nomor HP orang. Nggak pernah. Kecuali orang yang betul-betul saya kenal. Begitu. Ya. Teman-teman sekalian ya, sekali lagi teman-teman, pastikan kalian mengikuti atau memfollow akun Edis TV yang asli ya teman-teman ya, yang asli. Dan nomor rekening yang asli adalah yang kalian lihat di layar. Tidak ada yang lain daripada kalau namanya Edi Sidabutar. Kalau Anda disuruh transfer, tapi namanya bukan Edi Sidabutar, Anda sedang ditipu orang. Ya, seperti itu. Oke. Baik, saya lanjutkan kembali. Ya, karena banyak teman-teman yang lapor bahwa dia ditipu begitu ya. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan kembali. Kita kasih naik ada sebentar ya. Sabar. Kita kasih naik ada sebentar. Aplikasinya AI. Oke, coba kita kasih naik aplikasinya AI. Ya, selamat malam. Selamat malam aplikasi AI. Selamat malam aplikasi AI. Waduh. Bu, ibu muslim. Kenapa rupanya kok ujung bentar, Bu? Bu, ibu muslim. Bu, ibu bisa duduk? Waduh. Ini gimana nih? Aplikasi AI tapi anunya nenek-nenek. Gimana sih? Aduh, oke baik kita lanjutkan lagi ya. Kita kasih naik ada Yuli Misin. Siapa ini namanya? Oke. Halo Yuli. Saya Kristen. Ya, silakan nyalakan kamera. Saya Kristen, Bang. Halo, Bang. Iya, maksudnya Anda kan mau mengajukan permintaan naik. Dalam rangka apa? Silakan. Dalam rangka ya. Jangan kena kipas ya, Bu. Bu, jangan kena kipas karena suara angin itu kalau kena mikrofon di sini gemetar suaranya. Oh, gitu ya. Iya, jangan kena kipas. Ya. Ibu mau naik, mau ngomong apa, Bu? Ya, saya pengen bicara aja sih, Bang. Mau bicara apa? Kalau Tuh, mana sih? Teman-teman, saya ini kan sedang live ya. Kalau misalnya teman-teman mau naik ke sini, orang yang nonton ini kasihan loh. Kalau misalnya Anda naik terus nggak jelas begitu loh. Kalau misalnya naik, walaupun Anda Kristen, tetapi kalau Anda mau menyampaikan satu poin yang jelas, tetap saya terima kok. Tetap saya terima. Tetapi kalau naik, pastikan Anda jangan semangat bang. Jangan begitu. Kalau aksi yang nyata itu bukan seperti itu. Ya, teman-teman ya. Aksi yang nyata itu kalian tangkap layar, rekam layar, bagikan kepada di sosial media kalian. Momen-momen penting tertentu loh. Ya. Seperti itu ya. Seperti orang Islam tidak tahu arti Al-Fatihah, itu kalian bagikan seperti itu. Oke, kita kasih naik tadi ada yang ngomong Fikri. Sebentar, saya kasih lihat Fikri ya. Oke, Fikri, saya kasih naik Fikri. Katanya Fikri pengen naik dan diskusi dengan saya. Silakan. Selamat malam, Saudara Fikri. Halo Bang Fikri. Halo, selamat Bang malam. Fikri, kami Bang tidak bisa Edi. mendengar Bang, suara Abang. Abang mohon maaf nih Bang, Abang apakah bisa melihat? Ya, salam kenal juga ya dari saya. Nah,
Suara abang macet-macet, Bang. Bisa Bang Edis. Bang Fikri, saya Ya, halo, ingin Bang Edis, meladeni selamat malam. Anda untuk diskusi, tetapi Bang Fikri suara Anda itu terputus-putus. Ya, halo Bang Edis. Iya, Selamat- kedengeran Bang. Silakan Bang. Apa yang mau Anda Ya. sampaikan, Bang? Oke, siap. Oh, saya tadi ingin menanggapi tentang ketuhanan tadi Bang Edis. Begitu ya. Jelas Bang? Jelas? Ya. Oh, kata Bang Edis tadi Tuhan yang benar itu adalah Yesus. Kan begitu Bang? Iya. Yesus itu apa bukti ketuhanannya Bang Edis? Ketuhanan itu apa memangnya? Maksudnya itu bahwasannya Yesus itu sebagai Tuhan. Apa buktinya Yesus itu adalah Tuhan gitu? Apa buktinya bahwa Yesus adalah Tuhan? Ya, bukti-buktinya dia Ya, sanggup melakukan perkara-perkara yang ajaib. Dia mengatakan sesuatu, dia mengatakan sesuatu bernubuat terjadi. Dia menyembuhkan orang buta, dia membangkitkan orang mati. Itu adalah tanda-tanda mujizat, tanda-tanda yang dilakukan dia, bukti bahwa dia adalah Tuhan atau Sang Mesias, seperti itu. Ya. Nah. Oh, jadi sebelum Yesus itu ada, bahwasanya Nabi Musa itu kan banyak juga yang ada ajaibnya Bang Edis. Seperti Bagaimana? orang sakit seperti Nabi Musa kan? Musa tidak pernah membangkitkan orang mati. Musa tidak pernah Iya. mencelikkan mata orang buta. Nah, Dan Musa itu dia mati dan dikuburkan. jadi itu Yesus itu sekarang apakah dia masih hidup? Menurut apa yang kami baca dalam Bible, iya, karena dia bangkit mengalahkan maut. Oh begitu. Nah, nggak, maksudnya itu Yesus itu yang saya pertanyakan begini Bang Edis. Yesus itu kan ada anak Tuhan, Bapak Tuhan kan gitu. Apa pertanyaan Anda? Setiap Jadi- orang yang percaya di dalam Injil, Bang, bukan cuma Yesus yang anak Tuhan, Bang. Nah, Barang siapa yang, nih saya bacakan ya. Orang yang membawa damai, berbahagialah orang yang membawa damai, sebentar ya. Bahwa mereka itu akan disebut sebagai anak-anak Allah. Jadi anak-anak Tuhan itu bukan hanya Yesus saja, Bang. Setiap orang yang melakukan kehendak Tuhan, setiap orang yang berbakti, hidup sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Tuhan akan disebut sebagai anak-anaknya. oke. Berarti Yesus itu termasuk anak Tuhan. Betul. Gitu? Betul. Anak Nah, daripada kalau Bapa anak di surga. Betul, oke, siap, oke, diterima. Sebentar Oh, dulu, Bang, kalau- biar nggak salah paham. Gini, selama Anda jadi orang Islam, Anda kan merasa aneh kok Tuhan punya anak, betul nggak? Ya benar. Nah, ini bagus nih kalau kita bahas, Bang. Gini, Bang. Di dalam ayat Al-Qur'an ada satu ayat tentang bagaimana Tuhan itu tidak punya anak. Dikatakan di dalam surat Al-An'am, ya, Al-An'am ayat 10, sebentar ya, sebentar Bang. Sabar ya Bang ya. Oke, ini benar ya. Bentar. Orang Padang Bang ya. Ya orang Padang, ya benar. Mantap. Oke, baik. Saya bukakan di dalam surat Al-An'am ayat 101. Bunyinya begini Bang, bunyinya begini. Artinya, Dia pencipta langit dan bumi. Bagaimana Dia bisa punya anak padahal Dia tidak punya istri? Dia menciptakan segala sesuatu dan Dia mengetahui segala sesuatu. Jadi menurut Al-Quran, bagaimana mungkin Allah punya anak, Allah punya anak, sedang Dia tidak punya istri, betul? Nah, berarti menurut ayat ini, seandainya Allah punya istri, maka Dia punya anak, betul? Ya, saya rasa tidak juga betul Bang, karena Allah itu bukan makhluk. Tetapi kalau dikatakan bagaimana Dia punya anak, sedang Dia tidak punya istri? Maksudnya itu kalau Allah itu tidak bisa diibaratkan begitu Bang. Kalau di kami, karena Dia bukan makhluk, bukan diciptakan. Bukan Yang makhluk. punya- Tapi Dia punya betis loh Bang. Dia punya betis, Dia punya muka, gimana? Allah itu tidak punya betis dan tidak punya muka dan tidak Ada Bang bertubuh. betisnya Bang, ada. Saya tunjukkan ayatnya dalam Quran ya. Ada Bang. Ya nih saya tunjukkan lagi. Nih ya, itu ada di dalam Quran surat Al-Qalam ayat 42. Yauma ya, pada hari betis disingkapkan dan mereka dipanggil untuk bersujud, maka mereka tidak kuasa. Di dalam tafsir-tafsirnya disebutkan pada hari kiamat Allah akan menyingkapkan betisnya.
Allah Ta'ala menyingkapkan betisnya dan manusia diseru untuk bersujud. Lalu orang-orang yang beriman pun bersujud, dan tinggallah orang-orang kafir dan orang-orang munafik yang tidak mampu bersujud. Jadi Allah punya betis, Bang. Di situ bukan Allah yang menyingkapkan betisnya, Bang. Abang bisa baca Al-Quran. Al-Quran yang abang baca, Al-Quran model apa? Al-Quran Braille. Oke, coba bisakah abang buka itu surat Al-Qalam ayat yang ke-42? Hah? Kalau sekarang Al-Qurannya bukan ini, Bang, bukan di sini. Kita sekarang lagi di ruangan itu. Atau teman abang bisa suruh bacakan surat Al-Qalam ayat yang ke-42? Hah? Surat apa? Surat Al-Qalam. Iya, surat Al-Qalam ayat ke-42. Ya, kami di sini bukan sedang tidak ada Quran, Bang. Iya, karena maksudnya ketika saya tunjukkan itu jelas sekali mengatakan Allah punya betis. Dan kalau punya betis, maka artinya Allah adalah makhluk. Loh, iya, Bang. Artinya begini, Bang. Saya cuma mau menyampaikan begini maksud saya. Kita ini harus mengerti apa yang memang kita imani, yang memang tertulis di dalam buku-buku yang kita anggap sebagai buku-buku atau kitab-kitab suci sumber-sumber agama tersebut. Betul? Enggak begini, Bang. Karena di dalam Al-Quran mengatakan bagaimana mungkin Allah punya anak. Bang Edis, bukti Tuhan tidak itu makhluk. Coba Bang baca di Al-Quran itu ayat Al-Ikhlas, surat Al-Ikhlas. Saya hafal, Bang. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tahu saya, Bang, tahu. Di situ itu artinya bahwa kul itu kan katakan, hu itu kan dia Allah, dia satu. ya. Betul. Ya, dia Allah. Allahu somad. Apa somad itu? Ya, intinya di situ Allah itu tidak makhluk, maksudnya tidak di. Nggak ada di situ dikatakan dia bukan makhluk, Bang. Tidak ada di situ dia katakan dia bukan makhluk. Jadi Dikatakan tidak ada yang serupa dengan dia. Qul huwallahu Allahu samad, lam yalid. Lam yalid itu tidak dilahirkan, walam yulad, dan tidak melahirkan, walam yakul lahu kufuwan ahad. Betul? ya. Nah, kalau tidak melahirkan dan tidak dilahirkan, coba sekarang saya tanya sama Anda, apakah Hajar Aswad dilahirkan? Ya. Sekarang coba jujur saya tanya, Hajar Aswad dilahirkan nggak? Enggak, kita sekarang Nah, tenang dulu, Bang. Tenang dulu, tenang. Bang, sedikit biar kita ada interaksi nih, tanya jawab ya, Bang ya. Gini, Anda kan pengen mau naik nih, ya, gini. Apakah Hajar Aswad dilahirkan? Hajar Aswad itu dilahirkan. Dilahirkan. Siapa yang melahirkan Hajar Aswad? Lam yalid walam yulad. Dia tidak beranak dan tidak diperanakkan. Apakah Hajar Aswad beranak? Tidak. Apakah Hajar Aswad diperanakkan? Tidak. Nah, itulah dia, Hajar Aswad. Hajar Aswad. Loh, Hajar Aswad tidak beranak, Allah tidak beranak. Hajar Aswad tidak diperanakkan, Hajar Aswad tidak diperanakkan. Allah menghapus dosa, Hajar Aswad menghapus dosa. Ya, begini bang. Bukti ketuhanan itu, setahu saya kalau Tuhan itu adalah Tuhan itu berkuasa segala-galanya. Ya, Yesus kan berkuasa. Ya, nah, maksudnya itu kalau masih ada anak Tuhan atau bapak Tuhan, bahkan ibu Tuhan, serta juga nenek Tuhan, berarti dia belum berkuasa. Nggak ada, Bang. Ini kalian itu menyerang sesuatu yang tidak diimani oleh orang Kristen. Akibat apa? Akibat misinformasi yang diberikan oleh Al-Quran dan para ustadz. Mana ada, Bang, di dalam Kristen? Mana ada di dalam Kristen nenek Tuhan, kakek Tuhan? Nggak ada begitu, Bang. Maksudnya begini loh, Bang, gini ya. Apa yang dimaksud dengan tenang, Bang, tenang ya. Apa yang dimaksud dengan anak Tuhan? Anak Tuhan itu maksudnya hubungan, Bang, relasi. Bentar dulu, Bang. Kalau yang dimaksud dengan anak, kalau tidak ada dan ibu, maka tidak ada anak. Oke, Ya, kalau yang dimaksud anak, kalau tidak ada ayah dan ibu berarti bukan anak. Oke, pernah dengar lagu ini? Aku anak Indonesia, sehat dan kuat, karena mama memberi Sakatonik ABC, sehat, kuat. Pernah dengar lagu itu? Iya. Oke, sebentar, tenang, Bang, tenang. Saya akan gunakan logikamu. Tenang. Logikanya gini. Tenang dulu, Bang Fikri, tenang, Bang. Ya. Ketika Anda punya sebuah logika,
Kalau anak berarti harus ada ibu bapaknya. Sekarang saya tanya, kalau aku anak Indonesia, pertanyaan saya, siapa istrinya Indonesia? Anak Indonesia itu maksudnya yang disebut tempat tumpah darahnya itu di Indonesia dan ibunya orang Indonesia. Maksud Bapaknya itu siapa? Anak ibunya. Ya sudah, suaminya Indonesia siapa? Wah, gimana Anda ini? Indonesia itu tidak bisa disamakan dengan itu, Bos. Iya, maksud daripada anak Tuhan adalah seseorang yang punya relasi dengan Tuhan. Tuhan itu seperti Bapak, orang yang melakukan kehendak Dia, yang punya relasi dengan Dia itu seperti anak. Ada lagunya, Bang. Seperti Bapa sayang anaknya, Nggak, demikianlah engkau mengasihi. Bang, abang punya anak kan? Iya, saya punya anak. Abang mengasihi anak abang nggak? Tentu ya dikasih. Iya. Tapi kalau Bagaimana? dikasih- Sebentar gini, Bang. Anak Itu- Tuhan itu menjelaskan bagaimana relasi antara kita dengan Dia. Kita seperti tidak- anak. Maksudnya gini loh, itu tidak bisa kalau saya tidak bisa abang ibaratkan seperti Tuhan, anak Tuhan. Maksudnya walaupun saya mengasihi anak, tetapi saya tidak berkuasa. Maksudnya itu tidak berkuasa ditentang bagian ketuhanan. Cuma bisa sebatas mengasihi dan menyayangi. Iya, itu berbicara bagaimana hubungan, Bang, hubungan. Artinya, sebagaimana engkau mengasihi anakmu, seperti itulah kira-kira Tuhan itu mengasihi kita. Sebagaimana engkau tidak ingin anakmu tersesat, sebagaimana engkau ingin anakmu tidak jatuh, sebagaimana engkau ingin anakmu tidak celaka, seperti itulah Bapa di surga kepada kita. Makanya kita ini disebut anak-anaknya. Bukan berarti dia terus kawin, terus ada pernikahan, bukan begitu. Bapak di surga kan begitu. Bapak di surga. Betul. Bapak di surga itu adalah Bapak Tuhan begitu, Bang. Bapa di surga itu kata yang kita ekspresikan kepada Dia yang menjadikan langit dan bumi dan segala isinya. Nah, jadi yang menciptakan surga itu sendiri. Jangan ke situ dulu, Bang. Kita bicara dulu kenapa disebut Bapak gitu loh, Bang. Kita fokus, Bang. Kalau diskusi itu kita fokus. Tadi kan judulnya Bapak di surga kan begitu. Betul. Berarti surga itu diciptakan. Bang, jangan ngomong yang ke situ-situ, Bang. Nggak sampai kita, Bang. Bang, nanti kalau surga itu diciptakan kek, nggak diciptakan kek, itu bukan nggak Bang. bisa. Tugas Nggak gini, bisa. Bang. Gini, makanya kesalahan orang berdebat agama itu, kita mendebatkan hal-hal yang kita nggak tahu, Bang. Bang, Abang pernah lihat surga? Pernah ke surga, Bang? Nah, nggak maksudnya itu Bapak di surga. Sebentar, Abang pernah ke surga? Ya kita belum pernah ke surga. tapi Iya, Bang, harus kita belum pernah ke surga, Bang. Kita nggak usah ngomongin surga, orang kita nggak pernah ke sana kok. Kita itu ngomongin begini, Bang. Tugas kita adalah bagaimanakah kita harus hidup. Siapakah yang harus kita teladani? Kita memang sungguh sebentar, Bang. Kita memang tidak pernah ke surga. Kita tidak pernah melihat surga, tapi kita harus yakin bahwasanya itu surga itu ada. Buktinya Abang yakin bahwasanya Bapak di surga. Betul, Bang. Kita meyakini surga itu ada. Tapi kita tidak tahu bagaimana surga itu gimana begini. Yang penting itu begini loh. Yang penting itu bagaimanakah kita harus hidup di dunia ini? Betul nggak? Dengan meneladani Tuhan Yesus atau dengan meneladani Muhammad. Kalau kita meneladani Muhammad, kita akan jadi orang jahat. Lu iya, Bang. Muhammad, sekarang saya tanya, apakah Muhammad seorang pembunuh? Seorang apa? Pembunuh. Pembunuh maksudnya. Iya, iya. Muhammad itu adalah tidak sebagai orang pembunuh. Pernah nggak dia membunuh? Dia membunuh. Dia tidak pernah membunuh. Nah, ini Anda tidak tahu tentang Muhammad. Bagaimana ada seseorang yang menghina, Bang? Ketika ada seseorang yang menghina Muhammad. Ini sudah melebar nih. Halo, Oke, bos. baik, jangan melebar. Oke, gini. Sekarang begini. Kita mengenai Bapak ya, Bang ya. Kalau Anda jadi orang Islam, diharamkan Anda memanggil Sang Pencipta sebagai Bapak, betul? Ya, diharamkan. Oke, ya? diharamkan. Bahkan itu dikatakan terkutuk. Laqad Ya. kafara lazina qalu. Telah kafirlah orang-orang yang berkata bahwa Allah mempunyai anak, betul? Betul. Oke, sekarang begini, Bang. Bagaimana cara orang Kristen memanggil Tuhannya Bapa di surga? Kata Gus Dur, orang tenang Bang, sedikit. Kata Gus Dur, orang yang paling dekat dengan Tuhannya itu orang Kristen karena memanggilnya Bapa. Nah, orang yang paling jauh dengan Tuhannya itu adalah orang Muslim. Kenapa? Karena Tuhannya dipanggil pakai toa. Allah. Dipanggil pakai toa, Bang. Gimana? Kenapa kami diharamkan dengan aturan Islam memanggil yang maha kuasa itu bapak atau ibu? Karena
Kalau Bapak bang, sekarang- bukan ibu. Nggak ada panggilan itu. Bapak bang, bukan ibu. Ya maksudnya itu bapak atau ibu lah. Nggak ada atau ibunya bang. Jangan ditambah-tambahkan. Ya, Begitulah bang. Bang, jangan ditambah-tambahkan. Diharamkan memanggil Allah sebagai bapak. Oke, kenapa kami diharamkan kami sebagai umat muslim memanggil Allah itu sebagai bapak? Karena Allah itu bukan makhluk. Bukan, Ya, bukan itu alasannya. Karena Allah tidak beranak. Salah bang, bukan makhluk. Bukan, bang gini. Begini bang ya, bang Fikri. Kita itu harus mengatakan apa yang tertulis dalam Quran. Jangan suka menambah-nambahi isi Quran seperti para ulama. Setiap orang yang memanggil bapak ataupun ibu berarti dia sudah bisa menghasilkan anak. Dia sudah diciptakan. Baik, begini bang. Kalau kami Tuhan kami bukan diciptakan, dia menciptakan sifatnya. Bang, begini. Coba ya dengarkan ya, dengarkan. Al-Quran tidak mengatakan bahwa boleh gantian? Boleh gantian? Saya ingin klarifikasi ini dulu. Apa itu? Bapak di surga itu, bapak itu diciptakan atau bagaimana sebenarnya? Ya tentu tidak lah bang. Kalau Maksud tidak saya begini, bang, jangan ngomong ke situ dulu gini. Tunggu. Kenapa orang Muslim tidak boleh memanggil Allah dengan panggilan Bapak? Karena jawabannya Allah tidak punya anak. Ini loh Pak. Bukan karena Allah adalah makhluk, salah. Kalau bapak itu tidak Maha diciptakan, suci Allah dari mempunyai anak. Makanya Allah kalau tidak punya bapak itu anak. Tidak diciptakan, kenapa dia dipanggil bapak? Begitu aja logikanya. Kenapa Kan dia tadi di sudah saya surga? jelaskan bang, kenapa dipanggil Bapak? Karena ibarat dia itu seperti seorang bapak, kita anak-anaknya. Bapak itu tabiatnya begitu mengasihi dong. anak. Itu makanya kita anak-anaknya berarti dia diciptakan. Bang, Nggak bisa saya disamakan kasihan juga. dengan Anda, Bang. Kalau Bang, kami, saya kasihan dengan Anda begini. apapun Anda jangan panggilan mengeraskan kita, hati baik Anda. bapak ataupun ibu ataupun cewek ataupun cowok, kalau Tuhan itu sifatnya menciptakan, dia tidak laki-laki, tidak perempuan, tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Laki-laki, Bang. Allah itu, Bang. Gimana? Bang, Allah itu laki-laki. Hah? Kok? Itu kata siapa? Gimana? Kata siapa? Oke, apa artinya hu? Hu itu artinya apa? Bu itu jadi. Hu kok jadi sih? Kul, hu, kul hu Allahu ahad. Hu itu apa di situ artinya? Iya, jadikan itu maksudnya. Kok jadikan sih gimana? Bang, hu itu artinya dia laki-laki. Siapa ya? Gini loh, Bang. Aduh, nih saya tunjukkan ayatnya ya. Sebentar, Bang. Waduh. Kul hu itu artinya dia berbahasa Arab yang artinya dia pria. Bos, gini loh, Bos. Oh, gimana? Sebenarnya gini loh. Sebenarnya gini. Nih sebentar ya Bang ya, saya tunjukkan nih, saya tunjukkan. Bang, tunggu sebentar dulu, tunggu. Bang Edis jangan buka-buka dalil, buka-buka dalil dan Tapi bagaimana saya mau tunjukkan? Nih, sebentar. itu tidak ada dikatakan laki-laki. Makanya Bang. Jelas itu. Nih sebentar ya, nih. Saya balikan dulu kamera saya Bang ya. Nanti teman-teman bisa lihat. Walaupun Abang mohon maaf ya nggak bisa lihat ya Bang ya. Abang kan ada Quran khusus kan, lihat nih. Iya, benar. Nih Bang ya. Ini Quran surat Al-Ikhlas. Ini Quran surat Al-Ikhlas. Di sini ada kata-kata hu ini. Kul Ya. hu. Ini huruf H, kemudian huruf waw. Kul hu ini artinya dia. Nih, katakanlah dia. Dia ini, hu ini dia laki-laki, Bang. Kalau Anda belajar bahasa Arab itu hu itu laki-laki. Gimana sih? Masa ya dia lelaki, tapi terkecuali aku lelaki. Dia lelaki. Itu yang ada. Nah, ini suaramu mantap loh. Bagusan Abang jadi penyanyi aja dah daripada debat sama saya. Aduh. Bukan masalahnya. Suaramu tuh lo mendayu-dayu loh. Keren. Kamu Bang. Abang lebih cocok masuk masuk KDI. Kontek. Apa? KDI apa kepanjangannya? Oke, tapi kalau saya tidak bisa gitu kan, Bang. Sekarang pertanyaannya, sekarang logikanya, kalau Tuhan itu memang berkuasa segala-galanya, kenapa dia bisa ada ibunya dan bisa dipanggil Bapak? Justru karena dia berkuasa. Gini Bang, justru karena dia berkuasa, maka dia sanggup mengutus firman-Nya datang menjadi manusia. Nah, sementara Allah tidak sanggup menjadi manusia. Karena Allah tidak punya kuasa. Sekarang saya tanya, mampukah Allah menjadi manusia? Sedangkan Nggak bisa. Sebentar Bang, jawab dulu. Mampu, sebentar Bang, tenang Bang Fikri. Apakah Allah Maha Kuasa? Allah itu tidak apapun dia mampu, Bang. Oke, apakah dia mampu jadi manusia? Maksudnya itu Allah itu bukan. Nah, mulai. Bang, sebentar. Apakah Allah Maha Kuasa? Nggak begini aja, Bang.
Allah itu Nah, sudah mulai kan? Bang, saya kasih tahu begini. Allah itu adalah Tuhan yang dikarang oleh Muhammad abad ke-7. Untuk apa Muhammad mengarang Tuhan? Untuk melaksanakan atau melancarkan kemauannya. Loh, kata Aisyah. Aisyah berkata, apa kata Aisyah? Di dalam hadis Bukhari nomor 4414. Sekarang Bang, Abang tidak bisa. Aduh, Tidak boleh. gimana Bang? Tidak boleh kata hadis. Menurut Aisyah Bang, bahwa Allah itu pekerjaannya tiada lain adalah menuruti hawa nafsunya Muhammad. Makanya menurut saya Bang, setelah saya mendalami agama Islam, Allah itu dibuat oleh Muhammad, dikarang oleh Muhammad demi melancarkan aksinya. Menyimpulkan hadis itu salah, sembarangan ngomong aja, sebenarnya ngomong kosong aja. Jadi abang itu sebenarnya bukan Bang, itu. masalahnya begini, saya mau tunjukkan pun abang nggak mau baca. Abang itu menyimpulkan hadis itu salah. Gini saja, gini saja, bisa nggak teman Anda membantu untuk membacakan? Iya, saya tahu dengan hadis-hadis yang abang baca itu saya paham, tapi Apa isi hadisnya? abang memaknainya itu dengan isi kepala abang sendiri. Masa saya memahami dengan isi kepalanya kerbau? Ya harus isi kepala saya lah. Masa saya mau pahami dengan isi kepalanya gorila? Gimana? Keinginan mulut abang doang untuk mengatakannya sebenarnya. Bukan keinginan mulut saya, Bang. Di dalam hadis, Aisyah berkata, sesungguhnya aku tidak pernah melihat Tuhanmu itu kecuali menuruti hawa nafsumu. Tadi kan Jadi kata menurut abang, Aisyah, Muhammad itu punya Tuhan, dan Tuhannya Muhammad itu kerjanya tiada lain menuruti hawa nafsu Muhammad. Kata Aisyah, bukan kata saya, Bang. Ya iya. Anda dikendalikan, dikuasai, diatur, bahkan seperti seekor kerbau yang dicucuk hidung Anda. Makanya Anda tidak mampu membantah Muhammad. Ya sudah Bang, Anda inilah makanya teman-teman ya. Ya sudah, Anda saya turunkan dulu. Anda dulu sana ambil Quran dulu. Yang sangat-sangat kita sesalkan ya teman-teman ya. Makanya teman-teman spirit atau roh ya, roh daripada kuasa daripada Allah dan Muhammad itu menguasai seseorang. Makanya saya bilang, Injil itu sulit diterima oleh orang yang jiwa raganya itu dikuasai oleh Allah dan Muhammad. Tetapi teman-teman, kalau dia membuka hatinya, membuka pikirannya, maka dia itu pasti akan menerima Injil. Karena menerima Injil itu diperintahkan. Tetapi ya dia tidak melihat. Ya, kalau hanya tidak melihat saja, hatinya saya harapkan melihat, tetapi hatinya pun tidak melihat. Oke, kita naikkan yang selanjutnya ya. Silakan. Bagi yang muslim-muslim, jikalau kalian ingin naik, silakan ajukan permintaan naik ya. Dan teman-teman yang mau naik, pastikan followers kalian itu sudah mencukupi untuk kalian menyalakan kamera, oke? Baik, kita kasih naik ada sebentar. Saya lihat dulu. Ada yang kemarin DM saya, inbox saya, namanya itu adalah Anugrah Dasa. Saya tunggu dia, tidak ada dia, saya lihat di sini. Tapi nanti habis itu dia inbox saya lagi, saya di situ ngantri katanya. Iya, Anugrah Dasa bilang, dia kalau saya setelah siaran pasti ngomong, kamu nggak naikkan saya kau, katanya. Katanya ngaku-ngaku sama-sama dari Lampung. Mana saya tunggu nggak ada Anugrah Dasa. Mau ngomong ngarang aja Anugrah Dasa. Di mana ini? Nggak ada dia, saya lihat nih. Ini ada 62 orang. Dari atas sampai bawah saya lihat tidak ada yang bernama Anugrah Dasa. Oh ini sudah ada, sudah nongol dia. Baik, saya kasih naik dulu dia. Anugrah Dasa. Silakan Anugrah Dasa, nyalakan kameramu. Silakan. Halo. Nyalakan kamera dulu. Kameramu mana? Ini. Kamu inbox saya ngomong, saya ngantri nggak pernah kamu naikkan katanya. Ya bang benar. Sebelum kamu bicara, kamu nyalakan kamera. Silakan. Ya ini sudah nih. Mana kok gelap-gelap begitu? Oke ya. Tenang dulu. Lampung mana bang? Bandar Lampung. Bandar Lampung. Mana Bandar Lampungnya?
Bandar Lampung Tanjung Karang, Dis. Iya, Tanjung Karang kan luas kita. Nah, kita kamu ngaku orang Lampung, kamu ngaku Bandar Lampung. Mana? Kau tahu nggak ini gotong royong? Ada nggak? Gotong royong bukan Bandar Lampung kita. Kamu ngaku royong kamu. Gotong royong masih Lampung Tengah kamu. Tahu kan Lampung? Bandar Lampung, Dis. Gotong royong yang di mana? Itu Lampung Tengah. Gotong royong mana yang kau maksud? Nah, kedah. Dah, kamu oke dah? Silakan. Apa yang mau kamu sampaikan? Silakan. Apa yang mau kamu sampaikan? Gue sering benar ngeliat. Iya, gua kan sering ngeliat lo, Dis. Bilang Muslim menuhankan Nabi Muhammad tuh. Itu sudah diakui oleh lawan-lawan debat saya. Diakui. Iya, nanti dulu. Nah, sekarang lu tahu nggak sih kata Tuhan dan Tuhan itu kan dari bahasa Indonesia. Betul. Nah, yang berhak menentukan itu kata Tuhan itu apa ya, berarti KBBI dong. Betul. Masalahnya kan? KBBI belum ada waktu Quran dituliskan. Quran. Yang enggak ini kan yang lu permasalahkan Tuhan dan Tuhan. Enggak, saya enggak mempermasalahkan itu. Apa betul enggak? Saya enggak mempermasalahkan itu. Kata lu Tuhan dan Tuhan itu sama, betul enggak? Gini Anugrah Dasa, gimana kalau kamu beli jaringan dulu? Jaringan nanti macet-macet kok. Gimana kalau pura-pura dia? Pura-pura gimana? Kamu nanti bisa lihat hasilnya. Lancar, Dis. Di gua lancar. Lancar. Di gua lancar. Begini, Anugrah Dasa. Dengar, Anugrah Dasa. Kalau ngomong ganti-gantian, gini. Apakah Al-Qur'an itu berbahasa Indonesia? Iya, nah nanti dulu. Kan kau selalu bilang Tuhan dan Tuhan itu sama artinya. Betul nggak? Ngaku nggak kau ngomong gitu? Apakah Al-Qur'an berbahasa Indonesia? Bahasa Arab, bahasa aslinya. Bahasa nanti dulu, Arab. kita ke sana nanti. Di dalam bahasa Arab kata itu kata apa memang? Ya kalau Tuhan itu ya ilah. Kalau yang secara spesifik itu ilah. Oke, ilah. Rob Rob juga bisa diterjemahkan sebagai Tuhan nggak? Bisa, tapi Rob itu tidak selalu diterjemahkan kepada Tuhan, itu bisa, boleh. Ya boleh. Jangan diterjemahin, ngapain diterjemahin? Tidak spesifik. Ya ngapain diterjemahin kalau gitu? Nah, kau ini gimana? Udah, nanti dulu. Kau tuh bilang Tuhan dan Tuhan sama, betul nggak? Masalahnya yang kita bahas ini bukanlah bahasa Indonesia. Kencing kau. Kencing gimana sih? Ya enggak, sekarang gini. Enggak, Tuhan dan Tuhan itu sama enggak? Menurut bahasa Indonesia, Tuhan dengan Tuhan itu sesuatu yang berbeda. Kalau bahasa Indonesia, masalahnya kita tidak sedang bahas bahasa Indonesia. Kita ini sedang membahas naskah yang berbahasa Arab dan berbahasa Yunani. HP-mu bagusin dulu lah. Kamu naik lagi nanti ke sini. Soalnya HP-mu itu menggema. Kencing kau, ucok. Kencing. Anugrah Dasa. HP kamu itu terkadang-kadang menggema. Di aku lancar, Dis. Udah, Dis, kau usah ini kau. Ilmu kau ini, aku tahu lah. Oke, baiklah, nggak apa-apa. Saya turutin aja mau dia. Nggak apa-apa. Begini. Oke. Tadi kamu berkata bahwa kata Tuhan itu di dalam bahasa Arabnya adalah ilah, betul? Betul. Secara spesifik itu ilah. Oke. Ilah diterjemahkan jadi Tuhan, betul? Boleh Tuhan. Itu tidak boleh. Nah, kan mulai kamu ganti-ganti lagi. Ya udah, terjemahan dari ilah itu apa bahasa Indonesianya? Ya sesembahan. Sesembahan apa Tuhan? Sesembahan lah. Ya sesembahan itu apa yang disembah itu apa? Tuhan, guys. Makanya kalau kamu berbelit-belit tadi kamu bilang ilah. Oke, sekarang begini, hawa nafsu bisa jadi ilah nggak? Bisa. Oke, kenapa? Bisa. Oke, setan bisa jadi ilah nggak? Bisa. Ada yang Allah bisa jadi ilah nggak? Ya, ada yang mengibarkan setan. Apa? Allah bisa jadi ilah nggak? Apa? Ya bisa lah. Muhammad bisa jadi ilah nggak? Nah, ini dulu ya. Dengar dulu. Muhammad bisa jadi ilah nggak? Dengar dulu, Cok. Muhammad bisa. Kalau orang Islam itu nggak mungkin. Kok ngomongin orang Islam? Saya nggak ngomongin orang Islam. Muhammad bisa jadi ilah nggak? Iya. Oke. Dalam keadaan seperti apa Muhammad bisa jadi ilah? Bisa.
Sinyalmu bagusin dulu, nanti naik lagi ke sini. Sinyalmu bagusin dulu. Sinyalmu aja macet-macet begitu maksa. Saya tunggu lagi anugerah dasa. Anugerah dasa saya tunggu. Nah, kita. Mau ngaku kamu. Ayo silakan. Kita kasih naik Daeng Sahrul. Oh, Daeng Sahrul. Dari Bandar Lampung kita ke Makassar. Apa kareba Daeng Sahrul? Oke, Pak. Silakan, nyalakan kamera. Idis. Wadis. Daeng Sahrul, coba kau matikan dulu kipasmu. Sudah mati. Jangan kau kipas-kipas di sini berisik. Ya, sudah mati. Kenapa kau seperti itu? Pakai baju. Kau pakai baju dulu. Kau bikin malu saja orang Bugis Makassar, Ki. Nah, gitu pakai baju kau tahu sopan santun dikit. Oke, silakan Daeng Sahrul, apa mau kau sampaikan? Coba kamu buka itu surat An-Nisa itu 163 itu. Surat An-Nisa 163. Ya. Baik, saya bukakan surat An-Nisa 163. Normal lagi itu kita bahas itu. Sebentar, sabar. Surat An-Nisa 163. Ya. An-Nisa 163. Enter. Oke, saya bacakan ya. Surat An-Nisa ayat 163. Sesungguhnya kami telah memberikan wahyu kepadamu sebagaimana kami. Berarti situ dulu. Yang memberikan kepadamu di situ siapa di situ? Merujuk kepada siapa di situ? Ya nggak ada di sini siapa. Kalau menurut umat Muslim ini Muhammad, menurut umat Islam. Ya, kalau di situ merujuk kepada siapa di situ? Kalau di sini tidak ada ayatnya yang di sini merujuk kepada siapa. Makanya Al-Quran ini adalah. Itulah saya tanya sama Edis, merujuk kepada siapa di situ? Kan tidak jelas di sini merujuk kepada siapa. Begini, Edis, Muslim sudah jelaskan merujuk kepada Nabi Muhammad. Oke, saya turuti kemauan kalian. Kalian. Sesungguhnya kami telah menurunkan wahyu kepadamu, maksudnya Muhammad. Sebagaimana kami telah memberikan wahyu kepada Nuh dan kepada nabi-nabi yang kemudiannya. Dan kami telah memberikan wahyu pula kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya, Isa, Ayub, Yunus, Harun dan Sulaiman, dan kami beri dan Zabur kepada Daud. Lalu apa yang mau kau sampaikan? Jadi betul kan? Dari situ keturunannya Nabi Muhammad kan? Ini tidak berbicara mengenai Muhammad sebagai keturunan Ismail. Macam mana sih di situ ada tertulis Nabi Muhammad? Tidak ada di sini tertulis Muhammad. Aduh, saya balikin dulu kamera saya. Ya Tuhan, sungguh luar biasa orang-orang Islam ini ya Tuhan. Bagaimana sih kamu bilang di sini ada Muhammad? Sebentar, kita cek di bahasa aslinya pun tidak ada di sini kata Muhammad. Dia merujuk kepada siapa di situ? Di sini tidak ada kata Muhammad. Coba inna au. Des, aku tanya kamu di situ merujuk kepada siapa di situ, Des? Oke, menurut para penafsir, menurut para penafsir Al-Qur'an, ini dikatakan kamu di sini adalah Muhammad. Oke, berarti betul. Oke, lalu di mana di sini pernyataan bahwa Muhammad keturunan Ismail? Sudah kamu sebut di situ, dari Muhammad di situ. Coba kamu yang baca. Berarti di situ keturunan. Enggak, kamu baca dulu. Nah, coba baca. Kau udah baca? Kau tak bisa baca. Oke, telah memberikan wahyu. Coba baca lagi. Sesungguhnya memberikan wahyu kepadamu sebagaimana kami telah memberikan wahyu kepadamu. Nah, tadi kan merujuk ke Nabi Muhammad kan, kepadamu Muhammad. Terus sebagaimana kami telah memberikan wahyu kepada Nuh dan nabi-nabi yang kemudiannya. Dan kami telah memberikan wahyu pula kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, anak cucunya, Ayub, Yunus, Harun dan Sulaiman. Dan kami berikan sabur kepada Daud. Terus? Ya, itu dia punya keturunan itu dari Ismail. Buset dah. Gimana sih kamu ini tidak berbicara mengenai Muhammad itu keturunan Ismail. Ini berbicara bagaimana Allah memberikan wahyu kepada Muhammad, sebagaimana Allah memberikan wahyu kepada Isa, kepada Ismail, kepada Yakub, kepada anak cucunya, Isa, Ayub. Nggak ada di sini pernyataan bahwa Muhammad keturunan Ismail. Jangan lari. Kamu gimana sih? Gimana kamu ini? Macam mana sih kau nih? Macam mana? Daeng,
Bagaimana Daeng? Itu tidak berbicara mengenai Muhammad keturunan Ismail. Itu berbicara mengenai pewahyuan. Bagaimana diwahyukan kepada dia, seperti juga diwahyukan kepada Isa, diwahyukan kepada Ibrahim. Begitu. Itu bukan bicara Muhammad keturunan Ismail. Keturunannya dari situ. Ibrahim Ismail dari keturunannya dari situ. Macam mana sih kau ini? Makanya Parah, saudara, parah ini, parah. memang kau ini susah ini kau ini. Oke lah, Daeng Sahrul. Kita nggak usah lah berdebat kusir, intinya ayat itu tidak berbicara mengenai Muhammad keturunan Ismail. Iya, Begini. dia merujuk pada Muhammad. Oke, begini saja. Adakah Al-Qur'an menyebutkan satu orang saja keturunan Ismail? Ah, itu tadi itu. Siapa keturunan Ismail? Nabi Muhammad. tadi itu Maksa tulis. banget kamu nih. Ada tadi itu dia punya keturunan itu sudah Kamu tertulis di maksa. Bagaimana kamu katakan Muhammad situ. keturunan Ismail? Sungguh kamu nekat yang nyata. Kok sungguhnya keadaan nyata. Sudah nyata di situ. Oke lah, kamu belajar dulu lah sana, Daeng. Ya, belajar tulis. Kau belajar dulu sana. Kau paksa-paksa di situ Muhammad keturunan Ismail dari mana? Ayo silakan. Silakan. Kita kasih naik ada. Sebentar, kita kasih naik anugerah dasa lagi ya, karena kita tadi sudah janji bahwa kita akan terima dia anugerah dasa. Semoga sinyalnya sudah membaik nih. Ya silakan anugerah dasa. Ini kan saja kamu sudah saya naikkan, tapi kau berputar-putar itu jaringanmu. Coba nyalakan kameramu. Terima kasih. Teman-teman yang memberikan gift, pastikan kalau kalian enter itu jangan salah orang ya. Pastikan enter itu. Kamu tahu nggak Dasa? Suara saya itu balik ke saya loh. Balik. Ya bagus sih, sinyal aku bagus. Ini bagus lagi. Kalau sinyalmu bagus, nggak mungkin kamu balik-balik begini suara saya. Ya iya nggak. Kalau di aku nggak ada masalah. Di aku nggak ada masalah. Oke lah, sekarang begini. Baik, nggak apa-apa. Kita paksa aja. Berhubung dia ini ya. Nanti dia bilang kita turunin. Padahal memang dia ini. Oke. Begini Dasa. Berarti Muhammad bisa menjadi ilah ya. Ya kalau kamu mau mengilahkan Muhammad, Nabi Muhammad, ya silakan, hak kamu. Oke. Dalam keadaan seperti apa itu? Oke. Dalam keadaan seperti apa sehingga setan menjadi ilah, mengilahkan setan? Di dalam keadaan seseorang itu membiarkan diri untuk dikendalikan secara universal oleh setan. Oke, membiarkan diri dikendalikan oleh setan. Sekarang saya tanya, siapa yang mengendalikan? Siapa yang mengendalikan umat muslim? Ya Allah. Muhammad? Kenapa umat muslim nurut pada Nabi Muhammad? Mau tahu nggak alasannya? Iya, berarti kalian dikendalikan sama Muhammad nggak? Kami patuh pada Nabi Muhammad karena patuh kepada Iya, Allah. berarti dikendalikan oleh Muhammad nggak? Pertanyaannya simpel, Anugrah. Pertanyaan simpel, berarti dikendalikan oleh Muhammad nggak? Ya kami mau dikendalikan Nabi Muhammad karena atas. Iya, berarti dikendalikan nggak oleh Muhammad? Dan Quran surat An-Nisa ayat 59. Buset dah dia ini. Iya, berarti kamu dikendalikan oleh Muhammad atau tidak, Dasa? Itu perintah Allah atas. Iya, diperintahkan Allah, tahu diperintahkan Allah. Ketika kamu diperintahkan Allah untuk patuh dan dikendalikan oleh Muhammad, berarti kamu dikendalikan oleh Muhammad. Artinya apa? Artinya Allah memerintahkan kamu untuk mempertuhan atau mengilahkan Muhammad. Gimana sih? Aduh, nah. Kau ini ada Tuhan dan Tuhan aja kau nggak paham. Kau sudah salah mutlak dia. Kok lari kemana-mana? Kita ngomong ilah kok. Kita ngomongin ilah. Iya dia denger dulu. Kau ngerocos terus. Denger dulu lah. Aku ini tamu di sini, Dis. Kau tuh host. Kau tuh puas mau ngomong. Nah, denger dulu. Boleh nggak aku ngomong? Minum dulu. Silakan. Nah, kami mentaati Nabi Muhammad karena atas perintah Allah. Di dalam Quran surat An-Nisa ayat 80, Quran surat An-Nisa ayat 59, itu kami diperintahkan Allah. Jadi kami itu patuh terhadap Nabi Muhammad. Allah tuh menuntut untuk patuh bukan kepada Nabi Muhammad juga loh, kepada ulil amri. Di dalam Quran surat An-Nisa ayat 59, kami patuh kepada ulil amri, kepada pemimpin. Jadi apa kami menuhankan pemimpin? Jadi gini Dis, dia denger Dis ya. Jadi logikanya begini. Kami ini kalau Tuhan itu kan maha segala-galanya. Kalau mempertuhankan berarti membiarkan diri dikendalikan oleh yang maha segala-galanya.
Nah, kalau tuan itu benar. Di dalam KBBI, tuan itu adalah pemilik perusahaan, bos itu kan. Itu bisa katakan tuan. Nih, saya kasih gambaran. Ini misalnya desainnya misal ya. Contohnya Edis, kau bekerja dengan si Henry Tarigan. Umpama di sini umpama Dis. Ya. Dengan Henry tadi bos kau tuh Henry Tarigan. Kau itu membiarkan diri dikendalikan oleh Henry Tarigan, tapi hanya sebatas pekerjaan, Dis. Di saat kau resign, ya Henry Tarigan udah nggak ada kuasa lagi pada kau. Henry Tarigan itu nggak ada kuasa lagi sama kau. Tapi kalau kita membiarkan diri dikendalikan oleh yang maha segala-galanya, Tuhan tadi ya, ilah tadi. Nah itulah, karena apa? Kata Yesus juga kan pernah ngomong di dalam Yohanes pasal 5 ayat 30. Sebelum ke sana saya tanggapi dulu. Udah? Tadi itu sudah aku jelaskan itu maknanya. Sudah belum bicaranya? Udah bisa gantian? Ya udah. Oke. Ayo. Jadi kamu mengakui bahwa Muhammad itu tuanmu? Iya, betul. Oke. Betul. Kamu mengakui bahwa Muhammad ini kan kamu ini kan ngomong terus. Tadi kamu sudah ngomong kita. Nah, kita dia ngomong terus kita. Ngomong terus kamu. Coba dengar. Anugrah. Dengar. Iya. Kamu sudah mengakui bahwa Muhammad adalah tuanmu, betul? Betul. Oke. Apa lawan kata tuan? Lawan kata tuan tuh hamba juga bisa. Oke, berarti kamu hambanya Muhammad, betul? Ya bisa. Oke, berarti mereka inilah hamba-hambanya Muhammad. Baik, tenang. Oke. Tenang. Kamu tadi sudah ngomong, tidak, saya nggak boleh ngomong. Wah, kamu. Mas mau kamu. Wah. Dengar. Anugrah. Kamu sudah mengakui bahwa Muhammad itu adalah tuanmu dan kamu adalah hambanya Muhammad. Sekarang saya mau tanya sama kamu. Tahukah kamu bahwa bahasa Arab tuan adalah Rob? Bisa. Oke. Pemelihara bisa. Berarti Muhammad Rob kamu, betul? Ya, kalau orang bisa dikatakan. Berarti Muhammad Rob kamu, betul? Berarti Muhammad Rob kamu, betul? Bisa dikatakan Rob. Oke, Rob kamu. Bisa. Allah Rob kamu juga nggak? Bisa. Oke, berarti Allah Rob kamu juga nggak? Rob, tapi ilah secara spesifik. Oke, pertanyaan saya, berarti berapa Rob kamu? 1 tambah 1 berapa? Ya, kalau bicara Rob ya orang 1 tambah 1 berapa? 1 tambah 1 berapa? 1 tambah 1 berapa? Ya 2. Berarti Robmu berapa? Robmu berapa berarti? Ya, mau dihitung semua Robku. Robmu berapa? Aku tuh pemelihara. Berarti berapa Robmu? Berarti Robmu berapa? Pemelihara. Iya, berarti berapa Robmu ini? Bapakku bisa. Allah Rob, sebentar. Allah Rob. Sebentar. Allah Rob, Muhammad Rob. 1 tambah 1 berapa? Iya. Bapakku juga Rob. Udah kau tidur sana. Tidur kau sana, di bawah sana. Muter-muter aja kau gitu mau ngajak diskusi. Udahlah sinyalmu busuk. Gimana sih kalian ini? Saya sudah bilang, kalau kamu sungguh-sungguh mempelajari agama Islam, kepada siapakah orang Islam menghambakan dirinya? Kepada Allah dan Muhammad. Kepada siapakah umat Islam menaklukkan dirinya? Kepada Allah, ya kepada Allah, ya kepada Muhammad, dua-duanya. Gimana sih kalian ini? Makanya umat Muslim itu hidup di dalam kendalinya Allah dan Muhammad. Makasih Kak Ceki. Makanya Muhammad itu ilah, Allah juga ilah. Karena apa? Karena kedua-duanya mengendalikan, menguasai seorang Muslim. Tapi bagi kita orang Kristen, tidak boleh kita jadikan Allah dan Muhammad sebagai ilah kita. Yang harus kita jadikan ilah kita atau Tuhan kita adalah Bapa, Yesus, dan Roh Kudus. Gitu. Jadi kalau ilah mereka 2, mereka bilang ilah kita 3. Orang ilah mereka 2 kok, masih kalah 1 mereka. Gimana sih? Tetapi, ini yang perlu kalian camkan. Tetapi Yesus itu bukan ilah yang lain. Makanya di dalam hukum yang terutama itu, jangan ada padamu ilah lain. Jangan buat the other gods, ya. Jangan ada ilah-ilah lain, nggak boleh ada. Nah, apakah Yesus adalah Allah lain? Tidak. Yesus itu adalah Allah yang dari Bapa di sorga. Roh Kudus juga begitu. Roh Kudus itu bukan sebuah otoritas yang asing, bukan ilah yang asing, bukan majikan yang asing, tetapi Roh Kudus itu adalah majikan ilah Rob kita,
otoritas kita yang datang daripada Bapa di surga. Jadi sejatinya ketika orang dikuasai Roh Kudus, dia dikuasai Bapa di surga. Begitu loh, 3 tetapi 1. Itu loh, susah amat sih mamin gitu. Jadi ketika Bapa di surga memerintahkan kita untuk menundukkan diri, menaklukkan diri kepada Roh Kudus, bukan berarti kita menundukkan diri atau menaklukkan diri kepada sebuah otoritas lain, melainkan kepada otoritas yang datang daripada Bapa di surga. Makanya baik Roh Kudus, baik Yesus datang dari Bapa di surga. Jadi kita bukan penyembah politeis. Mahamin gitu saja kamu tidak paham gimana? Gimana kamu berdiskusi dengan saya? Oke, kita kasih naik ada Army. Mana tadi Army? Bentar. Army Selvilida. Coba Army Selvilida. Oh, malah Mahdi yang naik nih. Mahdi 1 2 3 silakan. Silakan Mahdi 1 2 3. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jangan mengucapkan assalamualaikum kepada non muslim. Nggak boleh. Khusus. Silakan nyalakan kamera dulu. Mahdi, silakan kamu nyalakan kamera. Tuh, sudah saya kirim permintaan. Silakan kamu terima. Mahdi? Oke lah. Kalau kamu sudah nggak pede lagi jadi orang Islam, kamu di bawah sana. Iya, silakan. Army Selfie Lida. Silakan Army Selfie Lidah. Jadi ketika saya pencet orang-orang yang mau naik itu teman-teman, kadang-kadang dia gerak begitu. Jadi kadang saya salah pencet. Karena gerak, tamu-tamunya itu turun naik begitu. Pergi datang, jadi bergerak dia. Silakan Army Selfie Lidah. Muslim? Ya. Nah, silakan nyalakan kamera. Bisa duduk, Pak? Duduk biar seperti orang punya tulang belakang, duduk. Kalau separuh-separuh begini, gimana kita mau diskusi? Wajah saja sudah tinggal separuh. Kalau Dajjal matanya satu, kalau Anda mukanya yang satu, separuh. Silakan, nyalakan kamera. Apa namanya? Tampilkan wajah utuh, silakan. Ternyata Bapak ini baru belajar main HP nih. Aduh. Ayo silakan. Kita kasih naik ada, sebentar ya, Siregar Fems. Oh, Abdul Rohim saja ya, Abdul Rohim. Ya, silakan Abdul Rohim. Ya, silakan Abdul Rohim. Selamat malam. Selamat malam Abdul Rohim. Muslim? Enggak. Ya. Sama nanyakan tadi Sebentar. Muslim nggak boleh mengucapkan selamat loh. Muslim tidak boleh mengucapkan selamat malam, selamat pagi, selamat siang. Pokoknya nggak boleh ngucapin selamat kepada non muslim. Betul? Betul atau salah? Mengucapkan apa? Ya makanya pokoknya jadi orang muslim kamu ya susah pokoknya. Terserah kamu. Yang jelas pokoknya hadis menurut ajaran Muhammad, janganlah kalian ucapkan salam. Salam itu bahasa Arab, Pak. Kalau bahasa Indonesia selamat. Jangan boleh. Betul atau tidak? Ya terserah. Jangan terserah, jangan putus asa begitu. Betul atau tidak bahwa muslim tidak boleh mengucapkan selamat kepada non muslim? Enggak, saya mau takut dia jawab itu. Ya silakan. Masalah Muhammad sama Allah itu beda. Kalau Allah itu yang disembah. Kalau Allah itu yang diciptakan oleh Muhammad, kalau Muhammad yang menciptakan Allah. Bukan mana, Bang? Bukan. Ketika sebelum Muhammad belum lahir, Allah itu belum ada. Ketika Muhammad ada, baru dia mengarang Tuhan bernama Allah. Lalu Allah ini dikarang-karang menjadi Tuhannya Bani Israel. Itu kan menurut Anda. Bukan menurut saya. Sebentar nih, saya tunjukkan ya. Bukan menurut saya, Bang. Nih ya. Di dalam Al-Quran saya tunjukkan ya. Nih, sebentar. Sebentar ya. Jadi Muhammad itu membuat Tuhan baru, kemudian Tuhannya itu disama-samakan dengan Tuhannya orang Yahudi dan orang Nasrani.
Tetapi orang Yahudi dan Nasrani tidak sudi menerima Tuhannya Muhammad. Di dalam Quran surat Al-Ankabut ayat ke-46. Saya bacakan ya. Inilah klaimnya Muhammad, dan Muhammad menyamakan Tuhannya dengan Tuhannya agama lain. Perhatikan. Ya nih. Surat Al-Ankabut ayat 46. Dan janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab, melainkan dengan cara yang paling baik, kecuali dengan orang-orang zalim di antara mereka. Dan katakanlah, kami telah beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepada kamu. Tuhan kami dan Tuhan kamu adalah satu, dan hanya kepadanya lah kami berserah diri. Ini Muhammad mengklaim Tuhannya dia sama Tuhannya ahli kitab sama. Makanya Muhammad ini menciptakan agama baru, sedangkan tidak pernah ada Allah itu jadi Tuhan sebelum Muhammad lahir. Coba, kalau dikatakan Tuhan kami dan Tuhan kamu adalah satu, berarti Muhammad mengklaim nggak bahwa Tuhannya ahli kitab itu sama dengan Tuhan dia? Gini Mas, maksudnya Tuhan Muhammad itu ya Allah, ya Tuhan yang disembah oleh Nabi. Tuhan yang disembah oleh para nabi-nabi terdahulu. Sejak kapan nabi-nabi terdahulu bertuhankan Allah? Ya begini, maksud saya itu Tuhan Allah itu adalah Tuhan seperti itu. Iya, yang itu kan klaimnya Muslim. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana Anda percaya bahwa nabi-nabi terdahulu, Musa, Daud, ya kan, Sulaiman, semuanya itu kan bukan orang Arab, betul? Ya, kalau itu menurut sampean, jangan menurut ini aja dah, gini. Pokoknya apakah Musa, sebentar, apakah Musa itu orang Madura? Bukan. Oke, orang mana kalau gitu Musa? Nabi Musa maksudnya? Ya, orang mana ya? Kurang mengerti saya, mungkin orang Yahudi mungkin. Itu kurang mengerti tak ya? Bagaimana kita mau mengerti tak ya? Bang, Musa itu orang Israel dari suku Lewi. Dia berbahasa orang Yahudi, orang Israel. Nah, di dalam kamus bahasa Ibrani tidak ditemukan kata Allah. Bagaimana mungkin Al-Quran memfitnah Musa menuhankan Allah, Daud menuhankan Allah, Sulaiman menuhankan Allah, Isa menuhankan Allah, sementara Allah tidak ada di dalam kamus bahasa mereka. Ini namanya fitnah yang nyata. Maksud saya begini, Tuhan itu ya adalah Allah. Allah adalah Tuhan. Balik lagi deh, muter. Tuhan maksud saya begini. Bang, kita sudah nangkep Bang, itu klaimnya Muslim. Bang, itu klaimnya Islam, kita sudah tahu. Yang menjadi masalah, ketika Anda mengklaim, maka klaim itu harus dibuktikan secara logis. Betul? Betul? Maksudnya bagaimana? Ini pelan-pelan, aduh, pelan-pelan ya. Makanya teman-teman, kalau saya punya teman orang Madura yang Kristen, saya mau undang dulu dia naik biar ngobrol dulu ya. Gini bang. Al-Quran mengklaim bahwa nabi-nabi terdahulu menyebut atau memanggil atau menyembah Tuhan yang bernama Allah, betul? Lah, masalah itu yang dimaksud saya itu begini Mas. Yang dimaksud umat Islam itu Allah itu adalah Tuhan seperti itu. Ya, alamak, jangan balik-balik lagi ke situ bang. Tidur di bawah dulu sana. Aduh, nggak nyambung ini. Kepala saya nanti sakit nih. Bagaimana dia ngomongnya itu lagi dan itu lagi, seperti kaset yang diputar-putar ngomong itu lagi. Gimana sih? Makasih Bang Pane, makasih Bang Pane. Pikir saya dia mau ngomong yang lain, ternyata ngomong yang sama. Allah itu ya Tuhan. Saya punya teman dari Madura namanya Gus Wafi, teman saya diskusi. Ayo Gus Wafi kalau nonton ini. Aduh, mana aja. Aduh. Ayo silakan. Makanya kalau bakar sate. Baik teman-teman terkasih, kira-kira apa respon teman-teman ketika mendengarkan diskusi yang lumayan hangat barusan? Berikan tanggapan teman-teman di kolom komentar. Sudah saatnya para Islam, para polemikus, para ustadz itu lebih berbenah diri mengenai keyakinannya. Jangan terlalu sibuk membahas tentang kekristenan, jangan terlalu sibuk membahas tentang Alkitab yang bukan kitab sucimu. Kerjaan mereka kan di setiap channel mereka adalah membahas kekristenan, seolah-olah mereka lah yang paling berhak dan paling paham tentang Alkitab, lalu mereka membuat itu di dalam setiap hal yang mereka lakukan.
Kalau kita dengar baik-baik, mereka pintar? Enggak juga, mereka hanya pintar comot-comot lalu sama-samakan, bahkan memaksa bahwa nabinya itu dinubuatkan di dalam Alkitab yang notabene mereka sudah tuduh palsu. Tapi ketika ditanya mana yang asli, mereka sama sekali tidak dapat membuktikan akan hal itu. Maka disebutkan mereka jago bernarasi tapi tidak bisa membuktikan narasi itu benar. Itu seperti orang yang bermain-main saja gitu ya, bermain saja tapi dianggap benar gitu. Anehnya pernyataan-pernyataan mereka itu dipercaya banyak orang yang mungkin juga sama-sama buta ya. Makanya saya bilang bahwa mereka sudah saatnya berbenah diri dan mempelajari keyakinannya dengan lebih teliti, mempertanyakan segala sesuatu yang berkaitan dengan iman Islamnya, mempertanyakan moral nabinya, mempertanyakan tentang hadisnya. Benarkah seperti itu? Jangan sampai para ustadz itu lebih sibuk membahas kekristenan karena merasa aman, lalu mereka mengabaikan kitab suci mereka. Karena kalau mereka lebih kritis, maka mereka akan mendapatkan situasi yang berbeda. Karena di antara sesama mereka belum tentu cukup berani untuk membuka tabir kebenaran bagaimana itu Islam yang sesungguhnya. Karena fakta sudah terjadi bahwa ketika ada orang jujur dan mempertanyakan iman Islam, maka yang terjadi adalah mereka mendapatkan hal-hal yang kurang baik di tengah-tengah diri mereka, dan itu sudah pernah saya bahas di dalam satu topik ya. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, maka ketika apologetik Kristen ini mempertanyakan segala sesuatu yang berkaitan dengan iman saudara, ya jangan baperan dong, jangan kepanasan. Mungkin Anda tidak mendapatkan literatur atau Anda begitu buta, taunya hanya hafal doang, ikro dan lain sebagainya itu ya, menghafal cara penyebutannya, cara pelafasannya begitu ya. Akhirnya habis waktu, tidak lagi menemukan apakah kitab suci ini sesuai dengan fakta historis atau hanya cuma untuk diberikan lalu dihafalkan yang tak pernah habis-habisnya begitu ya. Semoga bukan demikian. Tapi faktanya teman-teman bahwa Ustadz Musnir juga sudah mengingatkan bahwa kita jangan seperti burung beo ya. Kita suka menghafal tapi kita senang berbahasa Arab tapi kita tidak mengerti artinya, kan itu celaka teman-teman. Nah, lewat kehadiran apologetik Kristen ini kiranya dapat membenahi diri kalian supaya lebih melihat apa yang harus kalian pelajari dan bagaimana iman Anda yang sesungguhnya. Jangan sampai kalian itu sibuk sekali mencari dan menunjuk kesalahan-kesalahan dalam kitab suci orang yang sebenarnya tidak ada kesalahan di dalamnya. Semua hanya halusinasi yang kalian tampilkan, tetapi itu cukup dianggap benar oleh para pengikut kalian yang juga sama-sama mungkin buta. Oke teman-teman, saya berharap ini menjadi PR bagi teman-teman. Ingat, Yesus Kristus Tuhan kami itu dia mati dan bangkit. Dia tidak hanya mati, tapi dia bangkit dari kematian untuk menunjukkan kemenangan sejati atas kuasa dosa. Dosalah yang membuat manusia binasa. Dosalah yang membuat manusia itu kehilangan kemuliaan. Tetapi Kristus menyelesaikan hutang dosa itu dengan cara mati di kayu salib. Tentu yang disalib itu adalah kemanusiaannya, seperti kata firman Tuhan. Dia yang matinya dengan cara disalib, yaitu kemanusiaannya, bukan Tuhannya. Tuhan itu kan Tuhan itu kan pemelihara, Tuhan itu kan penguasa. Tidak mungkin penguasa bisa disalib, tetapi yang disalib adalah tubuh dagingnya, kemanusiaannya, dan kemanusiaannya itulah bangkit. Dan siapa yang membangkitkan? Tentu Allah dan dirinya sendiri. Dia bangkit oleh atas diri sendiri dan juga Allah. Nah teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus, itulah berita Injil yang sejati, yang olehnya manusia diselamatkan, yang olehnya manusia memiliki pengharapan. Yesus datang dan mati bukan hanya untuk orang Kristen, tapi dia mati dan untuk semua orang, baik untuk Muslim, Hindu, Buddha, Konghucu, Kristen dan lain sebagainya. Dia mencari manusia, bukan mencari membuat orang menjadi pelaku agama, tetapi menjadi pengikutnya dan menjadi murid-muridnya, murid-murid yang belajar dari dia dan mempraktekkan apa yang dikatakannya. Dia tidak mendirikan agama, dia mencari jiwa yang terhilang. Dia menyatakan keselamatan dan siapa yang percaya kepadanya diselamatkan. Teman-teman yang terkasih, itulah sebabnya kedatangan Kristus yang pertama itu membawa harapan bagi semua agama. Kita tidak boleh ya seperti ahli Taurat atau orang-orang Yahudi yang keagamannya begitu unggul tapi mereka tidak mengenal sang kebenaran yang mereka nantikan karena berbeda pemikiran. Mereka memikirkan bahwa yang datang adalah Mesias seperti keturunan Daud dalam arti bisa membela mereka, tetapi yang datang justru yang nampaknya lemah, tetapi justru yang difokuskan oleh Allah dalam Kristus adalah keselamatan umat manusia atas dosa. Teman-teman terkasih dalam Tuhan Yesus, semoga
Anda sadar, sekali lagi, kalau Anda memang tidak memahami kitab suci orang lain, jangan sok-sokan. Tapi pelajarilah kitab suci Anda. Carilah pembuktian-pembuktian yang ilmiah, termasuk arkeologi yang berkaitan dengan agama Anda. Jangan sampai Anda didapati buta, tidak bisa mempertanyakan iman Anda. Mengutip salah satu perkataan dari Profesor Buya Syakur, beragama itu seperti memegang bara. Dipegang salah, dilepas salah. Jangan takut murtad, kata dia. Teman-teman terkasih, semoga video ini mencerdaskan kita. Ingat, Yesus berkata dalam Injil Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini berarti semua manusia, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hidup kekal di dalam Kristus Yesus. Percayalah, biarlah keselamatan itu kalian terima dan kalian diselamatkan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa untuk men-share video ini dan mendukung seluruh apologetik Kristen supaya berkiprah melalui media, sehingga ada banyak orang yang dicerdaskan di zaman internet ini. Tuhan memberkati.